Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Budi. Halo teman-teman semuanya, dalam video kali ini aku akan berbagi resep lagi, yaitu resep bolen pisang khas Bandung ya teman-teman. Ini hasilnya enak banget, cocok banget dijadikan ide jualan maupun teman-teman yang mau berjualan, karena ini bisa dijual per box ataupun satuan, serta bisa dijadikan sebagai isian snack box kekinian juga ya teman-teman. Yang mau dijual di sekolahan juga bisa banget. Nah, sebelum menyimak videonya, bantu terus channelku dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya ya. Yang pertama, di sini siapkan wadah, masukkan 80 gram gula pasir, 130 gram margarin, boleh di mix dengan butter ya supaya hasilnya enak. Lalu 180 ml air matang. Untuk ketiga bahan ini akan kita panaskan ya, akan kita masak, panaskan sampai margarinnya ini bercampur menjadi satu atau meleleh. Pastikan dalam proses pemasakannya ini harus sampai mendidih dan meletup-letup ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih seperti ini, udah meletup-letup juga. Jangan lupa ini untuk larutan margarinnya ini diaduk-aduk sebentar ya. Kalau sudah, kita matikan kompor dan angkat. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 400 gram tepung terigu protein tinggi, boleh juga protein sedang ya. Lalu kita siramkan tadi air margarin yang sudah kita masak sebelumnya. Kemudian ini diaduk-aduk menggunakan spatula ataupun centong nasi ya teman-teman. Karena ini keadaan adonannya ini masih lumayan panas, jadi kita harus mengaduknya menggunakan alat bantu. Ini diaduk sampai semuanya tercampur rata, membentuk sebuah adonan yang kalis. Kalau sudah hangat-hangat kuku, teman-teman boleh mencampurnya menggunakan tangan ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini udah tercampur rata, udah kalis. Selanjutnya siapkan plastik, boleh pakai plastik wrapping ya. Kita akan simpan dulu adonannya, kita akan bungkus dulu menggunakan plastik. Kita akan diamkan sampai ya adonan bolennya ini tuh dia dingin dan nanti ya lumayan elastis. Kita akan simpan dulu selama kurang lebih 15 menitan. Untuk selanjutnya kita akan siapkan adonan kedua. Siapkan 180 gram tepung terigu segitiga atau tepung terigu protein sedang. Lalu tambahkan 130 gram margarin, boleh dimix dengan butter ya. Kemudian kedua bahan ini akan aku aduk sampai tercampur rata ya teman-teman, sampai membentuk sebuah adonan yang kalis juga sama. Teman-teman boleh mengaduknya menggunakan tangan juga ya. Nah, hasilnya seperti ini, adonannya sudah kalis. Selanjutnya kita akan bungkus adonannya juga sama menggunakan plastik, bisa juga plastik wrapping ya. Kita istirahatkan adonan selama 15 menit ya teman-teman. Sebelumnya nanti akan kita gilas. Nah, ini sudah 15 menit, kita keluarkan dari plastik ya. Untuk adonan tadi yang pertama kita keluarkan, kita gilas memanjang ya, kurang lebih ukuran panjangnya ini 30 cm. Kita gilas, jangan terlalu tipis. Kalau sudah, tempatkan adonan keduanya tadi di tengah-tengah seperti ini. Kita gilas, pipihkan juga ya untuk adonan ininya. Adonan yang kedua tadi, adonan ini ya, adonan minyak gitu. Terus untuk ini lipatan pertama, lipat berhadap-hadapan seperti ini. Jangan lupa ini dicubit-cubit, diratakan bagian pinggirannya ya teman-teman. Nanti kalau sudah dicubit-cubit pinggirannya, ini adonan bolennya siap kita gilas lagi menggunakan rolling pin.
Ini di gelas memanjang lagi ya teman-teman, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Kalau sudah, ini kita akan lipatan kedua, tadi patah ya aku, kemudian dilipat seperti ini, lipatan tumpuk ya. Kemudian bagian pinggirnya juga sama, diratakan, dicubit-cubit. Lalu kita akan gilas lagi, memanjang gilasannya ya. Nah, ini digilas ke atas dan ke bawah seperti ini, memanjang. Kalau sudah memanjang, kita akan melakukan lipatan ketiga, lipatan gulung seperti ini sama ya. Kemudian ini kita rapihkan juga bagian pinggir-pinggirannya. Kemudian gilas memanjang, ini gilasan terakhir ya teman-teman. Sini untuk tebelnya aku kurang lebih 1,5 cm ya untuk ketebalan adonannya. Ini kita gilas persegi panjang kayak gini, ratakan bagian pinggirannya. Kemudian kalau sudah, ini kita akan coba bagi-bagi. Di sini aku bagi sama rata menjadi 24 bagian ya teman-teman. Pastikan bagiannya ini sama rata dan lurus ya. Boleh menggunakan penggaris kalau belum ini ya, kalau belum yakin. Di sini aku bagi-bagi menjadi 24 piece bagian. Jangan lupa dipotong-potong menggunakan scraper satu per satu. Kalau teman-teman juga bisa ya, kalau mau pakai teknik yang dibagi-bagi adonannya satu-satu itu juga bisa ya, sesuaikan aja dengan teknik yang biasa teman-teman lakuin di rumah. Kalau sudah ambil satu bagian, kita akan gilis adonannya. Jangan terlalu ditekan-tekan ya teman-teman. Kita gilis bagian pinggir-pinggirannya dulu dan kita biarkan bagian tengahnya ini agak tebal. Jelas kalau sudah, di sini akan aku isi dengan selai coklat. Di sini aku pakai glaze coklat, tapi disarankan pakai selai coklat ya teman-teman karena teksturnya ini enggak terlalu lembek. Kemudian isi dengan pisang mateng ya, pisang matengan. Ini satu buah pisang aku potong menjadi 3 bagian. Lalu ini bagian sisinya dilipat sampai menutupi ini ya isiannya, dan bagian pinggirannya ini digilas lagi. Kalau sudah, kita akan lipat seperti ini. Nah seperti ini ya, lalu kita ratakan lagi, rapihkan untuk bentuknya hasilnya seperti ini, dan lakukan sampai semua bolennya dilipat dan selesai. Ini dia hasilnya. Tahap selanjutnya kita akan polisi menggunakan kuning telur ya. Di sini polesin bagian permukaannya tipis-tipis menggunakan kuning telur yang dicampur dengan 1 sendok teh ini UHT. Lalu kalau sudah dipoles, di sini aku akan kasih topping dengan ini ya, selai coklat juga di motif seperti ini. Kemudian terakhir di sini toppingnya aku tambahkan dengan parutan keju ya. Di sini aku tambahkan sedikit-sedikit. Nah, untuk varian toppingnya ini sesuaikan dengan selera masing-masing juga ya teman-teman. Bisa menggunakan topping mesosares coklat ataupun menggunakan topping keju parut aja juga bisa. Sesuaikan saja dengan apa ya, dengan selera teman-teman di rumah masing-masing. Nah, kalau sudah seperti ini, panaskan oven tangkringnya terlebih dahulu ya. Kalau sudah selesai diberi topping, ini akan aku panggang tadi ya. Aku panggang 10 menit di rak bawah, kemudian nanti aku pindahkan lagi selama 25 menit di rak atas atau sampai permukaan bolennya ini matang dan kecoklatan. Dan ini dia hasil bolennya yang sudah matang ya. Ini masih panas-panas banget, ini wangi banget ya, wangi bolen, wangi dari margarin tadi. Ini masih panas dan menurut aku ini teksturnya ini ya, bagian dalamnya ini lembut ya, tapi bagian luarnya ini crunchy atau crispy. Nah, jika mau buat jualan, di sini aku kemas menggunakan mika ukuran 22 x 10 cm dengan diisi sebanyak 8 piece bolen ya teman-teman.
Di sini untuk satu box ini aku jual dengan harga 25.000. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman mau buat isian snack box atau dijual per piece, teman-teman boleh masukkan ke dalam plastik OPP ukuran 10x15 atau ukuran 8x15 atau ukuran 8x12 ya, sesuaiin aja dengan ukuran bolen masing-masing. Nah, ini jika dikemas satu persatu ini bisa dijual di kantin-kantin sekolah, di teman-teman sekolah, maupun dibuat sebagai isian box kekinian ya teman-teman. Nah, ini isi dalamnya seperti ini. Menurut aku ini crunchy ya. Untuk bagian luarnya ini keras-keras banget, tapi dalamnya ini masih tergolong bolen yang lembut dan pastinya rasanya pun ini enak banget. Buat kalian yang masih sekolah ataupun kuliah, ini recommended banget buat ide jualan kalian di rumah sembari kuliah ya. Dan buat teman-teman ibu rumah tangga juga bisa banget buat open PO di rumahnya, yaitu menerima orderan bolen. Karena ini resepnya anti gagal, rasanya pun enak dan pastinya wajib coba di rumah ya. Dan cocok banget ini juga dijadikan sebagai cemilan ataupun suguhan keluarga dan arisan. Oke, sekian dulu video dari aku ya. Semoga video dari aku ini bermanfaat buat teman-teman di rumah semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.